warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, wabil khusus jamaah Masjid At-Tahirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah ringankan langkah kaki kita berkumpul di majelis yang insyaallah seluruhnya dicatat dalam timbangan amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini cukup kelihatan ramai. Ya, semoga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya betul-betul bisa mencontoh dan menghidupkan ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pribadi, keluarga, di tempat bekerja, di pasar, dimanapun, termasuk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya salah satu keistimewaan kita mendapatkan dalam tanda kutip bocoran informasi. Kita diunjuk tahu tentang alam barzakh. Umat terdahulu tidak ada yang tahu. Umat Nabi Musa tidak tahu, umat Nabi Isa tidak tahu. Kita diberitahu apa yang akan terjadi di alam barzakh. Lalu kita diberitahu juga bagaimana Allah membangkitkan kita dari alam kubur. Dan hari ini juga informasi untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dikumpulkannya kita di padang mahsyar untuk nantinya akan melakukan hisab, melakukan timbangan amal kebaikan kita dan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa mimma akrama Allah taala bihi hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, di antara hal yang Allah muliakan untuk umat ini, an attala'aha ala umuril hisab, di mana Allah memberitahukan, ay atla'aha, Allah beritahukan kepada umat ini, kepada kita, ala umuril hisab, perkara-perkara yang berkaitan dengan hisab. Wa ma yajri fi hadzal bab, dan yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan faqad akhbara anna kulla 'abdin, bahwasanya setiap manusia, mukminan kana am kafiran, mukmin ataupun kafir, setiap hamba Allah, la budda an yus'ala an arba'in la mahalah, pasti akan ditanya tentang 4 perkara, tidak mungkin tidak ditanya, pasti ditanya 4 ini. Ini bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau nak ujian dapat bocoran, lulus kita, betul ya Pak? Tapi ini bocorannya lah diunjuk tahu, tapi banyak yang tidak lulus. Apa yang akan ditanya 4 hal itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah, terkait umurnya, dilalui untuk apa? Umur 60 tahun itu ngapai baik? Ada orang sampai 70 tahun belum sempat ke masjid, Pak. Muslim. Ada orang 60, 70 masih menikmati malamnya dengan main gap. Itu ditanya semua itu.
Ini ada cerita cukup lucu tapi menyedihkan. Beberapa hari lalu kami diundang untuk menyampaikan di acara walimatus safar. Ada orang mau berangkat haji di satu daerah di Palembang. Yang namanya ceramah itu kan tidak semua kalimatnya memang sudah disiapkan dari awal. Kita biasanya penceramah itu hanya menyiapkan poin-poin pentingnya baik. Sehingga di tengah pembicaraan itu saya berbicara tentang peci putih yang dulu oleh para ulama dianjurkan untuk dipakai siapapun yang balik haji. Makanya peci putih ini dulu disebutnya peci haji. Kalau sekarang mamang parkir juga pakai ini. Kenapa? Apa filosofi dan hikmah orang-orang balik haji itu diminta untuk menggunakan peci ini? Agar menjadi kontrol akhlak dia setelah balik haji. Dulu sebelum haji masih suka celana pendek. Setelah balik haji kan sudah pakai peci. Tidak mungkin celana peci putih celananya. Betul tak Pak? Laju tidak mungkin. Dulu sebelum berangkat haji, malam-malam masih main gapa. Kan tidak mungkin balik haji pakai peci haji masih ketepak-ketepuk malam-malam. Tidak mungkin. Dulu sebelum berangkat haji masih nyumbang lagu joget sama biduan. Balik haji pakai peci putih tidak mungkin dia. Jadi peci ini dulu digunakan untuk kontrol. Agar uang balik haji itu ada perubahan akhlak, ada perubahan etika, adab. Sehingga orang-orang yang belum berangkat haji ketika jingga uang pulang haji itu akhlaknya tambah bagus, dia akan terpikir, oh mak itu ya kalau balik haji akhlaknya tambah bagus, etikanya tambah bagus. Tapi kalau itu tidak, masih melakukan hal yang sama, apa yang akan diucapkan orang yang belum berangkat haji? Ai samo bae. Haji ndak haji, ndak usah haji, samo bae. Wong itu balik haji tambah pedas ngomongannya, tambah kasar sikapnya. Gitu Pak ya. Nah rupanya saya cerita begitu, ada yang kesinggung. Dan saya tidak tahu, memang tugas ustadz itu nyinggung memang. Jadi memang tidak heran. Singkat cerita, selesailah ceramah. Rupanya di situ hadir orang baru balik haji tahun lalu. Rumah dia lah tempat main gap itu Pak. Aku tidak tahu namanya kampung uang. Singkat cerita, kami berbaris untuk makan, ngambil makan setelah acara. Dia ini ngomel-ngomel depan aku, tapi bahasa Palembang, yang Palembang asli ini ancaknya Pak. Karena aku tidak ngerti 100%, alhamdulillah aku tidak ngerti Pak. Kalau aku ngerti, lain cerita mungkin ya. Jadi dia ngomong macam-macam itu, aku senyum-senyum baik, ya kan, senyum-senyum. Aku kira dia bercanda. Tapi setelah aku makan, kok wajahnya ketika lewat lagi merah marah itu Pak. Tidak senang gitu. Macam itulah. Aku bercanda dia nih. Singkat cerita, Pak aku pulang. Besoknya aku ngisi di masjid di dekat kampung itu. Uang yang undang aku untuk haji itu yang belum berangkat dia Pak. Belum berangkat. Cerita, Ustaz, aku diteror Ustaz. Ustaz itu sangkanya nyampaikan itu pesenan. Yang mana kata? Oh iya aku ingat. Bapak itu marah itu rupanya. Marah itu Ustaz. Murka dia sampai nelponin RT macam-macam. Itu yang punya acara ngapain panggil Ustaz, bikin pesanan ceramah isinya macam-macam. Allah akan tanya orang itu. Umur sudah hampir 70-an itu orang. Fima afnah. Untuk apa dia pakai umur itu? Main gam. Kesinggung karena main. Sangat rugi sekali Pak. Waktu ini cepat berjalan Pak. Cepat niat, tanpa kita bisa hentikan sedetik pun. Ya Pak ya. Bapak tarik nafas lah. Barusan itu Pak, tidak balik lagi itu. Yang baru lewat ini tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali. Dan itu akan ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk apa umur 60 tahun itu? Berapa kali hatam Qur'annya? Berapa kali sholat malamnya? Berapa kali tasbih? Berapa kali sholawat kepada Nabi Muhammad? Berapa kali hadir majelis taklim? Ada orang sampai pensiun tidak pernah majelis taklim, tidak pernah ngaji. Banyak. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bih. Akan Allah tanyakan terkait ilmunya, apa yang dia amalkan. Ini berat kami bagi kita yang mencari ilmu. Dapat ilmu itu berarti dapat tanggung jawab. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan akan ditanya hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan. Ya, semuanya ditanya, nggak ada yang lewat, Pak. Tidak ada sedikit pun yang luput dari catatannya. Ya, kalau harta ini sudah nggak jelas-jelas lagi, Pak. Banyak nih yang uang muslim, ngakunya beriman, masih nerima sogokan, masih nerima ngambil fee, rebut-rebutan, Pak, jadi pejabat, jadi DPRD, jadi apa, sanggup bayar miliaran demi dapat jabatan. Kalau sudah dapat, apa yang akan dilakukan, Pak? Balikkan mau pas atau nguntung, Pak? Pasti nguntung. Akan Allah tanya itu, Pak. Allah akan tanya. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Dan Allah akan tanya terkait jasad ini. Rusak karena apa jasad ini? Mulai keriput, mulai macam-macam. Ini akan apa? Empat-empatnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saat itu, saat kita kaget ditanya, kita bisa menjawab dengan jawaban yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ini dihukumi sebagian ulama dhaif, lemah, tapi tidak mengapa, ada pesan yang bisa kita ambil. Apa kata Nabi? Yukhraju libni Adam yaumal qiyamati thalathatu dawawin. Akan dikeluarkan untuk setiap anak Adam pada hari kiamat nanti 3 catatan, 3 buku catatan. Apa saja? Yang pertama, diwanun fihil amalus salih. Catatan yang pertama, file yang pertama yang mencatat amal-amal soleh. Wa diwanun fihi dzunubuh. Dan catatan yang kedua, diwan, buku yang dicatat di dalamnya dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Wa diwanun fihi ni'am minallahi alaihi. Dan ada satu diwan lagi yang mencatat seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada orang itu. Amal soleh, maksiat, dan atas ada satu diwan, satu catatan khusus seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat detak jantung, nikmat makan, nikmat minum, semuanya khusus ada. Fayaqulullah azza wa jalla li asghari ni'matin ahsibuhu qala fi diwanin ni'am khudhi thamanaki min amalihi salih. Kemudian Allah ketika mau menghisab berkata kepada nikmat yang paling kecil ada dalam catatan diwan yang ketiga tadi. Anggaplah nikmat bernafas misalnya. Bapak tiap hari nafas enak, Pak. Enak sekali. Oksigen. Bayangkan sebagian orang, saudara kita sekarang di rumah sakit harus pakai tabung, Pak. Kalau nggak pakai tabung mengas-mengas. Ya, kemarin saat Covid sampai kita alhamdulillah Palembang, pacak ngenjuk warga saudara kita di Bandung demi oksigen. Tiap hari kita menghirupnya gratis. Itu nanti akan dikatakan sama Allah. Allah akan berkata kepada nikmat itu, wahai nikmat bernafas misalnya, ambil harga kamu kepada orang ini, ambil bayarannya. Kamu kan sudah kuberikan kepada dia. Anggaplah orang ini umurnya 60 tahun. Selama 60 tahun berjuta kali dia nafas. Ambil harganya. Dari mana ya Allah? Dari sisi mana?
dari amal solehnya. Artinya amal soleh kita dijadikan seakan menjadi harga, ya, menjadi alat bayar untuk setiap nikmat yang Allah berikan. Ini baru nikmat yang terkecil, Pak, belum jantung, belum darah, belum makan, macam-macam. Fatastawibu amalahu salih. Habis seluruh amal soleh manusia itu, habis untuk sekedar membayar satu nikmat terkecil yang Allah berikan. Thumma tanaha wa tanaitan sarif. Kemudian nikmat yang kecil itu pergi. Wa taqul, kemudian berkata kepada Allah, wa izzatika mastawfaitu. Demi keagungan, demi kemuliaanmu ya Allah, sumpah aku belum mendapatkan harga yang cukup. Amal soleh wong itu habis, sedangkan hargaku belum terbayar. Belum wa tabqa dzunubu wan ni'am. Akhirnya tersisa amal soleh sudah habis. Sisa tinggal dosa dengan nikmat-nikmat yang lain. Wa qad dhahaba al-amalus salih. Sedangkan amal solehnya sudah habis. Fa idza aradallahu an yarhama 'abdan, disinilah ya, kalau orang sudah tinggal dosanya, Pak, kemudian tinggal nikmat yang menuntut harganya, pahala sudah habis, nak masuk surga lewat mana, Pak? Amal soleh sudah habis, ngebayar nikmat yang paling kecil tadi, tinggal catatan dan catatan nikmat yang masih harus dibayar. Tapi Allah, saat kondisi semacam itu kita sadar betul tidak ada amal soleh yang bisa kita banggakan di akhirat nanti. Kita hanya mengharap rahmat dari Allah. Disitulah Allah menunjukkan rahmatnya. Apa kata Allah? Ya abdi, duhai hambaku, qad dha'aftu laka hasanatika, kulipat gandakan seluruh pahalamu, wa tajawaztu an sayyiatika, ku maafkan semua dosamu, wa wahabtu laka ni'ami, sedangkan nikmat itu ku gratiskan, hibah untukmu, enggak ku hisab. Masya Allah. Itu nanti akan terjadi kelak di hari kiamat berdasarkan hadis ini. Apa maksud dari hadis ini sebetulnya? Wa qad bayyana Rasulullah maqama ni'amillah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad ingin menjelaskan begitu tingginya maqam nikmat Allah itu, Pak, yang tidak sebanding dengan amal soleh yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kenapa, Ustaz? Gampangnya, Pak, kalau Bapak dapat nikmat, misalnya dapat makanan enak hari ini, Bapak untuk membayar nikmat itu dengan cara bersyukur, apa yang Bapak ucapkan? Apa yang Bapak baca? Apa yang kita baca? Alhamdulillah. Jangan dikira ucapan alhamdulillah itu merupakan bayaran kita untuk nikmat yang Allah beri. Kenapa? Karena mengucapkan alhamdulillah itu sendiri nikmat yang butuh dialhamdulillahkan kedua, sehingga tidak akan pernah habisnya, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, bisa ngucap alhamdulillah, enggak semua orang Allah kasih kemudahan, sehingga ngucap alhamdulillah itu juga nikmat. Butuh alhamdulillah lagi, alhamdulillah lagi, alhamdulillah yang berikutnya nikmat juga, butuh alhamdulillah. Maka dari itu la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa engkau hitung. Baik, kira-kira jelas, Pak? InsyaAllah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kata sahabat Ibnu Umar, anna rajulan minal Habasyah, ada seorang laki-laki dari Habasyah. Habasyah, Afrika Timur, Ethiopia. Datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, fuddiltum alaina bil alwani wan nubuwah, engkau diutamakan Allah atas kami
engkau dijadikan manusia yang paling afdal, paling utama, dengan beragam nikmat dan pastinya dengan kenubuahan. Yani engkau dipilih Allah menjadi nabi. Kata laki-laki dari Habasyah tadi, kulitnya agak hitam, Pak. Dulu kami tinggal di Sudan, ya, di asrama kami yang masaknya, yang tukang dapurnya itu orang Habasyah. Kulitnya hitam-hitam, cak India itulah. Ya, tidak terlalu hitam. Hitam manis. Laki-laki ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau diutamakan oleh Allah dengan kenabian. Afara'aita in amantu bimithli ma amanta bih wa 'amiltu bimithli ma 'amilta bihi, inni lakainun ma'aka fil jannah." Ya Rasulullah, mohon jelaskan, jika aku beriman seperti yang kau imani. Habasyah ini rata-rata dulu Pak di zaman Nabi agamanya Nasrani. Datang ke Nabi berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku beriman seperti yang kau imani dan beramal seperti yang kau amalkan? Apakah aku nanti bisa di surga bersamamu?" "Inni lakainun ma'aka fil jannah." Apa kata Nabi? "Na'am." Iya, kalau kamu beriman seperti iman yang aku imani, beramal seperti yang ku amalkan, engkau akan bersamaku di surga. Kemudian kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun ay mitsaqun tauhidih." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia telah mendapatkan komitmen dari Allah, komitmen keesaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala subhanallah, dan barang siapa yang berkata subhanallah, kutiba lahu mi'atu alfi hasanah, akan dicatat untuknya 100.000 kebaikan. Mengucapkan satu kali subhanallah. Faqala rajulun, kemudian ada laki-laki lain berkata, "Ya Rasulullah, kaifa nahliku ba'da hadha?" Ya Rasulullah, lalu bagaimana kami mati setelah ini? Dia bertanya kepada Nabi. Faqala Nabi, Nabi pun menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwa ini berada di tangannya. Innar rajul la yaji'u yawmal qiyamati bi'amalin law wudi'a 'ala jabalin la athqalahu fataqumu an-ni'matu min ni'amillah fatakadu tastanfidu ay tarji'u kaffatu an-ni'mah tarajjaha kaffatu an-ni'mah dhalika kullah laula ma yatafaddalallahu min rahmatih thumma nazalat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Demi ruh, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa yang berada di tangan, di genggaman Allah, di kuasa Allah Subhanahu wa taala, akan datang nanti seorang laki-laki, pasti datang di hari kiamat membawa amal solehnya. Ada yang bawa sholatnya, ada yang bawa pengajiannya, baca Qur'annya, bawa dia. Ditaruh di mana? Kata Nabi, andaikan ditaruh di timbangan dan sebelahnya gunung, kalah gunung itu beratnya dengan amal soleh gitu. Dengan amal soleh, dengan besarnya pahala yang kita bawa. Andaikan diletakkan di salah satu tempat timbangan dan yang satunya gunung, la athqalahu, niscaya dia akan lebih berat. Tetapi gunung itu diganti sama Allah. Diganti dengan apa? Dengan nikmat kecil dari Allah, ditaruh, diletakkan di sisi yang satu. Seketika nikmat itu lebih berat daripada amal soleh kita. Artinya tidak ada apa-apanya. Amal soleh yang lebih berat dari gunung tadi, ketika ditimbang dengan amal soleh, dengan nikmat yang Allah berikan, ay tarajjaha kiffatun ni'mah, maka lebih beratlah sisi timbangan kenikmatan. Tidak kata apa. Kemudian Nabi, kemudian turun firman Allah, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hai manusia, kata Allah, apakah kamu orang tidak tahu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada suatu hari, ada suatu waktu, kita ini semua belum ada, Pak.
Namu kita baik nggak didengar. Bitoh Purnomo siapa yang tahu saya tahun 60-an? Nggak ada yang tahu. Bapak dengan segala jabatan macam-macam lah. Pak Jokowi, Pak Prabowo, siapapun, Malik Salman sekalipun. Yang hebat itu, yang raja, yang presiden, yang menteri. 100 tahun yang lalu di mana dia? Tidak kata apa? Fa akhrajallahu min alamir ruh ila alamid dunya. Kemudian Allah keluarkan dia dari alam ruh ke rahim ke dunia, tumbuh besar menjadi raja. Apa enggak nikmat itu? Lam yakun syai'an madhkur. Tidak disebut siapa-siapa. Kate. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nikmat kehidupan maksudnya itu, Pak. Di ayat yang lain, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan jika nanti kamu melihat di surga, di sana kamu akan melihat nikmat yang sangat besar atau kerajaan yang sangat besar, mulkan kabira. Faqala al-Habashi, akhirnya orang Habashi tadi yang dari Habasyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa hal tara 'aini fil jannah mithla ma tara 'ainu?" Ya Rasulullah, apakah mataku ini nanti bisa melihat surga yang engkau lihat? Ya Rasulullah, apakah mataku di dalam surga nanti bisa melihat semua kenikmatan itu seperti matamu melihat? Faqala Nabi, na'am. Fabakal Habashi. Nangislah Habashi tadi, terseduh-seduh, hatta fadat nafsuh, sampai ruhnya meninggalkan jasad, meninggal dunia. Setelah bertanya sama Nabi, Nabi, ini mata saya kaget di surga, paca nak jingok nikmat-nikmat seperti yang Allah izinkan kepada mata pandanganmu ya Rasulullah. Na'am. Apa kata sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini? Fa ana ra'aitu Rasulullah yudlihi fi hufratih. Dan aku lihat betul Nabilah yang menurunkan jasad orang Habasyah ini ke liang kubur. Langsung Nabi yang turun tangan. Beruntung sekali jasadnya disentuh. Wong yang pertama terakhir kali menyentuh jasadnya di bumi ini Nabi Muhammad SAW. Itu kisah seorang Habasyah. Kemudian yang terakhir, di kitab ini almarhum Sayyid Muhammad menceritakan kisah, mungkin Bapak pernah mendengar ya, kita akan ulang lagi. Kisah seorang ahli ibadah, Masya Allah ibadahnya luar biasa, bahkan meninggal dalam keadaan sujud, tetapi dia terbuai dengan amal solehnya, merasa amal solehnya itulah yang membuat dia layak masuk surga. Bagaimana kisahnya? An Jabirin radhiyallahu anhu, saya akan baca dan cepat menerjemahkannya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi pernah mendatangi kami. Qala Jibril, ya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Inna lillahi 'abdan, sesungguhnya Allah memiliki ada seorang hamba Allah min ibadihi 'abadallah 500 sanah, telah menyembah Allah 500 tahun." Malaikat Jibril menunjuk tahu Nabi Muhammad ada seorang hamba menyembah, sujud, ibadah, zikir, memuji Allah 500 tahun. Di mana? Ala ra'si jabalin fil bahr, di puncak gunung di tengah lautan. Di puncak gunung yang gunungnya itu dikelilingi oleh lautan. Arduhu wa tuluhu 30 dhira'an fi 30 dhira'an. Yang luasnya puncak itu 30 hasta dikali 30 hasta. Hasta itu berapa, Pak? Kurang lebih setengah meter, 45 cm. Ini hasta itu dari sini ke sini.
Anggaplah setengah meter. Setengah meter kali 30 berapa Pak? 15 ya. 15 kali 15 225. Kurang lebih luasnya 225 meter. Puncak gunung tempat dia ibadah itu. Lautnya berapa Ustaz? Yang gunung, puncak gunung itu ada di tengah lautan. Wal bahru muhitun bihi 4,000 farsakhin min kulli nahiyah. Yang jauhnya gunung itu 4.000 farsakh. Farsakh itu kalau dikilometerkan kurang lebih 5,5 kilo. Anggaplah 5 kilo. 5 kilo kali 4.000 berapa Pak? 20.000 kilo. 20.000 kilo ke kanan, 20.000 kilo ke kiri. Artinya dia apa maknanya? Hidup terpencil, mengkhususkan hidupnya hanya untuk ibadah. Berapa tahun? 500. Wa akhraja lahu 'aynan 'azbatan bi'ardil asbu'i tafidu bima'in 'azbin fayastanqi' ay yajtami' fi asfalil jabal. Kemudian Allah keluarkan mata air yang segar. Bayangkan Pak, ada mata air di tengah laut. Ada mata air. Yang mata air itu besarnya seperti jari, ngalir terus, terkumpulnya di bawah lereng gunung, fi asfali jabal. Jadi kata Allah, ada seorang, kata malaikat Jibril, ada seorang hamba tinggal di puncak gunung. Gunung itu dikelilingi oleh lautan. Kemudian Allah sediakan sumber mata air untuk dia minum setiap hari. Ya, terkumpul menjadi semacam tempat air, ya, berkumpul. Wa syajaratur rumman. Kemudian Allah tumbuhkan pohon rumman. Rumman itu buah delima. Pernah makan Pak buah delima? Pernah ya? Cak jambu itu kulit luarnya, tapi dalamnya biji-biji merah. Tukhriju lahu fi kulli lailatin rummatan yata'abbadu yawmah. Setiap hari pohon rumman itu berbuah siko, berbuah terus setiap hari. Fa idza amsa, kalau sudah mulai sore, nazala, orang laki-laki tadi yang menyembah Allah selama 500 tahun turun ke bawah. Ngapain? Wudu dari sumber mata air tadi, minum, kemudian buahnya tadi diambil untuk makan. Kalau sudah makan, sudah sehat, sholat lagi, ibadah lagi. Tsumma qama li sholatihi. Bahkan dan di sholatnya apa yang dia minta? Fasa'ala rabbah, dia minta kepada Allah inda waqtil ajal an yaqbidahu sajidan. Selalu minta setiap habis sholat, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan sujud, wafatkan aku dalam keadaan 500 tahun Pak, minta sama itu. Dan minta sama Allah wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in yufsiduh. Minta kalau dia mati nanti bumi ini enggak makan dia. Jasadnya utuh, bersih, tanpa ada yang merusaknya. Itu permintaan dia. Hatta yab'atsullah wa huwa sajidun. Dan dia berharap nanti saat dibangkitkan Allah, dibangkitkan dalam kondisi sujud. Baik, sampai sini jelas Pak? Bisa kita bayangkan orang ini bagaimana ahli ibadahnya Pak. Ahli ibadah luar biasa. Kemudian Jibril berkata, qal fafa'al. Dikabulkan semua keinginannya tadi. Meninggallah orang ini dalam keadaan sujud. Bagaimana ceritanya? Fanahnu namurru alaihi idza habatna wa idza arajna. Dan kami setiap hari melewati dia ini, setiap kali kami turun, setiap kali kami naik. Malaikat Jibril nih tiap turun ke bumi jingga uang itu ibadah. Oke, pas naik lewat dia lagi ibadah lagi. Setiap waktu. Fanajidu lahu fil ilmi annahu yub'ats yaumal qiyamati fayuqaf baina yadayillah fayaqulu lahu rabb. Kemudian malaikat Jibril mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan orang ini nanti ketika dia sudah meninggal akan dibangkitkan dan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Wahai malaikat, adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati. Wahai malaikat,
tolong hantarkan hambaku ini untuk masuk surga karena rahmatku. Mendengar Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya, disinilah dia itu terbuai, Pak, merasa bangga dengan amal solehnya. Apa kata dia? Rabb, ya Allah, jangan pakai rahmat dong. Aku kan sudah ibadah 500 tahun. Masukkan aku dengan ibadah lah. Masukkan aku dengan amal-amalku. Aku sujud 500 tahun, zikir 500 tahun, ibadah 500 tahun. Jangan masukkan aku dengan rahmat, masukkan aku dengan amalku. Ini yang dimaksud dengan al-maghrur, al-mughtar, yang terbuai dengan amal solehnya. Fayaqulullah, baik kalau begitu. Apa kata Allah? Qaisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Malaikat tolong timbang seluruh amal baiknya, seluruh 500 tahun itu, dibandingkan, timbang di satu timbangan, dan sebelahnya letakkan satu nikmatku baik, sikap baik, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Fatujad ni'matul basar, yang Allah minta nikmat penglihatan dia 500 tahun itu, taruh di sebelah situ. Fatujad ni'matul basar qad ahatat bi'ibadati 500 sanatin. Baru nikmat mata baik, Pak, yang 500 tahun itu langsung keangkat, tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Kemudian apa kata Allah? Wa baqiyat ni'matul jasad. Ini belum nikmat jasad seutuhnya, jantungnya, hatinya, telinganya, mulutnya, lidahnya, semuanya. Fayaqul, kalau begitu sudah selesai, berarti amal solehnya kalah. Nah kata apa kata Allah? Adkhilu abdi an-nar. Kalau gitu masukkan dia ke neraka, karena tidak punya apa. Tadi dimasukkan surga dengan rahmat, negara protes, pengen dengan amal. Amalnya sudah habis untuk bayar satu nikmat Allah tadi. Sudah. Begitu nak dimasuk, fayujar ilan nar, diseret dia ke neraka. Fayunadi, langsung dia berkata, ya Rabb, ya Allah, birahmatika adkhilnil jannah. Dengan rahmatmu ya Allah, masukkan aku ke surga. Berubah nggak, Pak? Berubah. Birahmatika adkhilnil jannah. Fayaqul, ya Allah, Allah masih sayang, Pak. Kata Allah, rudduh, balikkan lagi, jangan masukkan neraka, balikkan. Fayuqaf baina yadayhi. Akhirnya diberdirikanlah dia di hadapan Allah lagi. Allah nak jelaskan. Sempat khilaf tadi dia ini. Apa? Fayaqul, Allah berkata, ya abdi. Allah berkata apa? Bertanya sama dia. Man khalaqak wa lam taku syai'a. Siapa yang menciptakanmu sebelum kamu ada? Dia, Allah mau mengingatkan nikmatnya. Dulu kamu itu, mohon maaf, bentuk sperma bayi belum ada. Bapakmu bayi belum ada. Kemudian kamu jadi ada dan nikmat hidup. Siapa yang melakukan itu? Anta ya Rabb, engkau ya Allah. Kemudian Allah berkata lagi, man qawwaka li'ibadati 500 sanah. Lalu siapa yang memberikan kamu kekuatan, kesehatan sampai kamu bisa 500 tahun nyembah saya? Itu siapa yang ngenju sehatnya? Kalau aku ambil nikmat sehat itu, dia jadi wong lumpuh, buta, bisu, bisa apa dia, Pak? Allah ingatkan. Lalu siapa yang memberikan kekuatanmu sehingga kamu bisa menyembahku 500 tahun? Anta ya Rabb, engkau ya Allah. Fayaqul, man anzalaka fi jabali wastil lujjah. Siapa yang bisa membuatmu bisa naik turun gunung di tengah hamparan laut yang luas dengan ombak-ombaknya yang kuat? Siapa yang menunjuk kamu kemampuan itu? Wa akhrajalakal ma'al 'adzab minal ma'il malih, dan mengeluarkan air yang jernih, rasanya tawar di tengah lautan yang asin. Siapa yang ngenjuk minum tadi? Disebut semua nih, Pak. Wa akhrajalaka kulla lailatin rummatan wa innama takhruju marratan fis sanah. Lalu siapa yang membuat pohon itu berbuah setiap malam, padahal kamu tahu buah delima itu hanya berbuah satu kali dalam satu tahun. Kemudian wasa'altahu an yaqbidaka sajidan, kemudian engkau minta kepadaku agar meninggal dalam keadaan sujud. Siapa yang mengabulkannya? Siapa yang mengabul? Fayaqulu anta ya Rabb,
Apa kata Allah? Fadzalika birahmati. Itu semua dengan rahmatku. Wa birahmati udkhilukal jannah. Dan dengan rahmatku juga aku masukkan kamu ke surga. Kemudian apa kata Allah? Adkhilu abdil jannah. Wahai para malaikat, hantarkan hambaku ini ke dalam surga. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi. Sungguh hamba yang paling mulia adalah kamu dulu di dunia itu. Cuma satu kesalahan kamu itu. Fa adkhalahu Allahul jannata. Kemudian Allah masukkan dia ke surga. Dan Jibril pun berkomentar, innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Sesungguhnya segala sesuatu ini Pak, semuanya berjalan dan terwujud dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pesannya Pak? Inilah penutup Pak ya. Nabi pernah bersabda, lan yudkhila ahadan al-jannata amaluh. Tidak akan ada satu orang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Enggak ada satu amalan kita ini yang membuat kita layak masuk surga. Karena kita bisa beramal pun karena rahmat Allah. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana. Termasuk saya. Illa an yataghammadanillahu bifadlih. Kecuali Allah yang memberikan itu dengan rahmat dan karunia-Nya. Pesan untuk kita Pak, tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Jangan berpikir, ya sudah kalau mah itu aku nggak usah beramal, ujung-ujungnya masuk surga dengan rahmat Allah. Loh, bukan begitu Pak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dari orang-orang baik. Pak, Bapak sholat 5 waktu, bisa sholat 5 waktu, itu tanda Bapak dirahmati Allah. Dan itulah yang membuat kita masuk surga. Yang kedua pesannya, jangan pernah merasa hebat, apalagi merasa lebih mulia karena Bapak bisa ibadah, sholat, haji, baca Quran, macam-macam. Enggak, semua itu rahmat Allah, bukan dari kita. Dan rahmat Allah bisa saja Allah ambil itu dari kita dan Allah kasih kepada yang lain. Sehingga Bapak tetaplah beribadah, menyembah Allah, taat kepada Allah, dan tanpa harus merasa lebih mulia, karena kita sadar semua yang kita lakukan atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir di sini dimasukkan Allah semua, kita semua, ke dalam surganya Allah birahmatih wa fadlih ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.